yang Ibu cintai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Dalam pembelajaran kali ini, kita memasuki tema 1, subtema 3 di pembelajaran 2. Untuk mengawali pembelajaran kita kali ini, marilah kita membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Baiklah anak-anakku, tujuan pembelajaran yang harus Ananda kuasai setelah melaksanakan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, dengan mengamati gambar, siswa mampu memahami kelainan tulang sebagai salah satu organ gerak manusia dengan peduli. 2. Dengan membaca, siswa mampu mengolah informasi dari bacaan dan menentukan ide pokok dari setiap paragraf dengan tanggung jawab. 3. Dengan menggambar, siswa dapat membuat komik dengan percaya diri. Baiklah anak-anak, itulah tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini. Sebagaimana kita ketahui bersama, tangan dan kaki para pengrajin gerabah, pengrajin gerabah yang sudah kita pelajari pada hari yang lalu, maka mereka harus mempunyai tangan yang cekatan dan terampil dalam membentuk tanah liat menjadi gerabah-gerabah yang bernilai seni tinggi. Dari situ, kita dapat melihat betapa rangka dan otot, khususnya pada tangan dan kaki, harus mampu berfungsi dengan baik. Apakah yang terjadi jika salah satu organ gerak tersebut tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya? Ya, tentu saja kita akan mengalami kesulitan dalam melakukan berbagai aktivitas. Baiklah anak-anak, mari kita kenali macam-macam kelainan pada tulang. Yang pertama, ada fraktura atau patah tulang. Coba amati gambarnya ya. Kelainan pada tulang bisa terjadi akibat kecelakaan, baik kendaraan bermotor ataupun jatuh. Fraktura ini dibedakan menjadi dua, yaitu ada yang disebut dengan fraktura yang tertutup, patah tulang yang tidak sampai merobek kulit atau otot, dan fraktura yang terbuka, yaitu patah tulang yang merobek atau menembus kulit atau otot. Itu adalah kelainan yang berupa patah tulang. Kelainan yang kedua adalah osteoporosis. Apakah itu osteoporosis? Osteoporosis adalah kelainan pada tulang yang disebabkan karena adanya pengeroposan tulang. Hal ini karena tubuh sudah tidak mampu lagi menyerap dan menggunakan kalsium secara normal. Yang ketiga adalah fisura atau retak tulang. Kelainan ini menimbulkan keretakan pada tulang akibat kecelakaan. Selanjutnya, lordosis. Lordosis merupakan kelainan karena sikap duduk yang salah, sehingga tulang belakang melengkung pada daerah lumbalis. Hal ini akan mengakibatkan posisi kepala tertarik ke belakang. Silakan Ananda perhatikan gambarnya ya. Yang kedua, skoliosis. Skoliosis adalah kelainan tulang karena sikap duduk yang salah, sehingga tulang belakang melengkung ke arah samping. Hal ini akan menyebabkan badan
akan membengkok membentuk huruf S. Selanjutnya adalah kelainan yang disebut dengan kifosis. Kifosis merupakan kelainan tulang karena sikap duduk membungkuk, sehingga tulang belakang membengkok ke belakang. Nah, ini adalah gambar-gambar bagaimana tulang kita mengalami kelainan. Yang pertama, ketika kita mengalami lordosis, maka posisi tubuh kita akan menjadi seperti ini. Lihat gambarnya ya. Yang kedua, skoliosis, maka akan membentuk huruf S. Dan kifosis, badan kita akan membungkuk. Jadi, semua organ dalam tubuh kita, termasuk organ gerak, harus terus kita jaga. Kita harus selalu memperhatikan setiap gerakan yang kita lakukan. Setiap gerakan harus kita lakukan dengan benar untuk menghindari terjadinya gangguan dan kelainan pada organ gerak kita, khususnya pada tulang kita. Coba perhatikan, bagaimanakah posisi duduk yang benar? Posisi duduk yang benar tampak seperti gambar yang pertama, dan posisi duduk yang salah tampak pada gambar yang kedua. Posisi duduk yang benar seharusnya kepala berada segaris dengan tubuh dan menghadap ke depan. Bahu rileks dengan lengan berada pada kedua sisi tubuh. Siku menempel pada tubuh dan menekuk membentuk sudut 90 sampai 120 derajat. Punggung harus ditopang secara penuh dengan penopang pada saat tegak atau sedikit bersandar. Posisi paha dan panggul ditopang oleh dudukan kursi dan sejajar dengan lantai. Sedangkan lutut setinggi panggul membentuk sudut 90 derajat. Nah, begitu ya anak-anakku, posisi duduk yang benar. Jadi harap diperhatikan supaya nanti tulang-tulang kita akan tetap sehat dan bentuknya tidak berubah. Ananda harus perhatikan bagaimana cara duduk yang benar ini. Ketika kita menulis, menggambar, kadang kita tidak sadar melakukan kesalahan-kesalahan yang membuat tulang punggung kita menjadi sakit. Salah satunya ketika kita membuat gambar komik. Nah, harus diperhatikan bagaimana cara duduk yang benar. Sekarang kita akan pelajari apakah komik itu. Komik adalah cerita bergambar yang bersifat lucu dan umumnya mudah dicerna, serta dibuat secara khas dengan paduan kata-kata yang disajikan dengan adegan beberapa gambar yang disusun secara berurutan. Fungsi kata-kata pada komik adalah untuk menjelaskan, melengkapi, dan memperdalam penyampaian gambar secara keseluruhan. Silakan Ananda perhatikan contoh komik berikut. Nah, ini ada seseorang yang sedang duduk di depan komputer. Banyak sekali tugas hari ini. Nah, aduh, pinggangku sakit banget. Nah, lalu ada seseorang yang menghampirinya dan memberinya nasihat. Makanya, ketika bekerja harus memperhatikan posisi duduk kita. Iya, ternyata sikap duduk mempengaruhi kesehatan tulang. Lalu, perempuan tadi mencontohkan bagaimana sikap duduk yang benar. Begini loh sikap duduk yang benar. Yang satu lagi,
Olahraga sangat baik untuk kesehatan tulang. Olahraga mencegah osteoporosis. Berolahraga secara teratur, tubuh sehat, dan belajar semangat. Itulah contoh-contoh cerita bergambar dalam bentuk komik. Ibu yakin Ananda pasti sudah pandai dalam membuat komik dan sudah memahami bagaimana cara-cara pembuatan komik. Baiklah anak-anakku, dengan berakhirnya pembelajaran tentang komik ini, maka berakhir pula lah pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa ya, bahwa kita telah belajar tentang berbagai macam kelainan pada tulang manusia dan kita juga telah belajar tentang cerita bergambar dalam bentuk komik. Semoga bermanfaat dan menambah hasanah ilmu pengetahuan bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.